Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dalam mata kuliah KMD 1. Hari ini kita akan mempelajari tentang interpretasi elektrokardiografi, di mana nanti mahasiswa akan mempelajari dulu tentang EKG, kemudian nanti akan melakukan praktikal terkait dengan pemasangan EKG dan membaca interpretasi EKG. Baik, untuk, sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu di mana apa sih sebenarnya elektrokardiografi ya. Jadi untuk, elektro adalah aktivitas listrik ya, sebenarnya pada prinsipnya adalah tentang keaktifan listrik, sedangkan kardio adalah jantung. Jadi kita melihat keaktifan listrik jantung, di mana, kita bisa merekam apa, aktivitas listrik jantung pada pasien ya. Kemudian yang nantinya dibuktikan dengan hasil rekamannya berupa grafik ya, sehingga nanti kita akan mengetahui bagaimana, atau apakah yang dirasakan oleh pasien terkait dengan apakah pasien mengalami kematian otot jantung atau hanya sebagian, atau masalah iskemi saja gitu ya. Sehingga elektrokardiografi ini hanya melihat aktivitas listrik jantung, tidak melihat di mana lokasi dan sebagainya ya. Nah, untuk prosedurnya adalah kita harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pastinya kita harus mempersiapkan mesin EKG-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mesin EKG-nya tergantung dari beberapa mesin EKG ya. Jadi mungkin bisa kita cek apakah sudah dilakukan kalibrasi, kemudian alat kertas dalam EKG-nya juga tersedia dan mungkin satuan apa namanya sesuai dengan standar internasional juga ya. Kemudian, kita lihat untuk, elektrodanya untuk di ekstremitas, baik tangan maupun kaki. Kemudian juga ada, balon untuk, di dada ya, untuk elektroda di dada. Kemudian jeli, ada kertas tisu, ada kasa, ada pulpen atau spidol, dan juga pastinya kertas EKG pada, eee, apa namanya, di, mesin EKG-nya ya. Untuk persiapan pasiennya, kita harus jelaskan terlebih dahulu tujuan pemeriksaannya, di mana, beberapa pasien ada yang mungkin tidak paham ya, atau mungkin ketakutan ketika dilakukan EKG karena berkaitan dengan mesin dan dipasang di tubuh pasien ya, sehingga kita harus jelaskan bahwa kita hanya melakukan perekaman jantung pada pasien sehingga tidak menimbulkan, aktivitas listrik ke pasien begitu ya. Jadi kita hanya melihat hasil rekaman jantung dan yang harus diperhatikan adalah bahwa pasien tidak mengalami masalah, sesak nafas, kemudian atau yang sifatnya emergensi ya. Dan karena daerah dada yang dipasang elektroda sehingga daerah terbuka, maka kita harus perhatikan privasi pasien ya. Kalau mungkin, sebaiknya adalah lawan jenis sehingga tidak lawan jenis ya, sehingga kita bisa nyaman ketika melakukan intervensi terhadap pasien. Kemudian untuk cara kerjanya adalah kita harus pastikan bahwa mesin dalam keadaan aktif dan, tidak, apa namanya, mengalami, masalah atau mati lampu dan sebagainya, karena nanti ketika lowbat atau di akhir, intervensi malah menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya adalah pastikan bahwa, pasien dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan, apa namanya, terganggu ya, atau mungkin bisa mengganggu aktivitas, perekaman, kemudian juga tidak, menggunakan alat-alat yang sifatnya metalik atau mungkin yang mengganggu, mungkin jam tangan dan sebagainya, karena akan dipasang di pergelangan tangan, kaus kaki ya dan sebagainya. Atau kalau elektroda yang di dada, kemungkinan pasiennya misalnya terpasang ada, apa namanya, rambut halus di daerah dada, jika perlu dicukur harus izin kepada pasien, apakah perlu dibersihkan, mengganggu atau tidak ya. Kemudian, elektrodanya diberikan jeli, namun tidak di elektrodanya ya, tapi di pasien supaya, apa namanya, alatnya tetap, baik ya. Jadi nanti, sebagai penghantar saja jelinya dan dipasangkan untuk di ekstremitas. Di tangan kanan ada warna merah, di tangan kiri ada warna kuning, di kaki kanan warna hitam sebagai ground, dan kaki kiri warna hijau ya. Biasanya pada kabel-kabel EKG sudah ada ya warna dan, nomor dari si,
nomor EKG yang untuk dipasangnya. Kemudian untuk berikutnya adalah kita pasang di daerah dada. Ya, dipasang daerah dada itu ada namanya V1 sampai V6. V1 lokasinya ada di interkostal keempat garis steral kanan. Nah, nanti ini akan kita praktikkan, yang pasti mahasiswa harus tahu dulu ya. Interkostal ini, V1 ini di ruang interkostal keempat garis sternal kanan dan V2 di ruang interkostal keempat garis sternal kiri. V3 ada di pertengahan antara V2 dan V4. Jadi biasanya kita harus pasang V4 terlebih dahulu, di mana V4 adalah di ruang interkostal kelima garis mid klavikula kiri. Kemudian V5 sejajar dengan V4 garis aksila depan dan V6 sejajar V5 garis aksila tengah. Nah, jika sudah terpasang, ini juga ada kabel-kabelnya yang terpasang sesuai dengan V1 sampai V6 ya. Biasanya warna merah, kuning, hijau, coklat, ungu gitu ya. Biasanya ada warnanya juga. Nah, ini biasanya juga karena dipasang di dada, jadi ada membekas, jadi kita tidak perlu lama-lama untuk melakukan pemasangannya ya. Kemudian jika sudah selesai, kertas sudah dicetak sesuai dengan lead 1 sampai V6, kemudian kita lihat, kita catat nama pasien, umur, jam, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. Jangan lupa juga catat nama perawat yang sudah melakukan perekaman pada EKG. Kemudian jika sudah semuanya dilepas, kalau tadi pemasangannya adalah tangan dan kaki dulu, sekarang melepasnya di daerah dada terlebih dahulu ya. Jangan lupa jika dipastikan Anda menggunakan APD yang lengkap, terus bisa handscoon bersih saja ya. Kemudian dibersihkan dengan gel, terus kemudian juga nanti semuanya dirapikan lagi alatnya dan beritahu pasien bahwa perekamannya sudah selesai, dikembalikan dalam posisi semula ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa tadi kecepatannya 25 mm per detik dengan voltase 1 milivolt itu adalah standar yang memang digunakan ya. Terus kemudian juga jika memang ada gangguan listrik atau mekanik dan sejenisnya, boleh dihindari terlebih dahulu dan pastikan pasien dalam keadaan nyaman ya. Saat merekam, perawat juga harus melihat kondisi pasien, apakah pasien kondisinya dalam keadaan baik atau tidak. Nah, untuk daftar tiliknya nanti mahasiswa bisa download di Google Form yang ada, ada di Google Drive yang ada pada kolom ini, yang nantinya saya juga akan berikan pada slide ya, di materi pada EKG. Untuk kita praktekkan pada pertemuan minggu depan terkait dengan jadwal praktikal EKG. Oke, yang berikutnya adalah seorang perawat selain bisa menggunakan atau memasang EKG pada pasien, kompetensi berikutnya adalah perawat harus bisa membaca interpretasi EKG. Sehingga yang perlu kita pastikan adalah kita setelah perekaman adalah bisa membaca hasil dari EKG atau yang sering kita sebut dengan interpretasi EKG. Prinsip pada EKG strip adalah di sini kita melihat ada satu kertas EKG yang sudah tercetak, gambarnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada beberapa kotak-kotak. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Satu kotak ini saya coba ambil, kemudian saya tuangkan di sini. Ini satu kotak besar, ada kotak-kotak kecil di dalamnya. Nah, ini satu kotak besar, kemudian saya tuangkan di sini. Ini ada kotak-kotak kecilnya, yang seperti titik-titik ini ya. Nah, ini saya coba lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 25 kotak kecil dalam satu kotak besar. Nah, satu kotak kecilnya ini saya coba ambil satu. Nah, satu ini kita coba bedah bahwa lebar dari satu kotak kecil itu adalah 0,04 detik. Oke, jadi lebarnya ini adalah 0,04 detik. Sedangkan tingginya 0,1 milivolt. Oke, itu adalah prinsip yang harus kita ketahui karena nanti kita akan menghitung berapa setiap gelombang yang terjadi pada pasien. Ya, berarti kenaikannya berapa atau lebarnya menjadi berapa ya. Oke, saya ulangi bahwa setiap satu kotak besar ini yang saya beri tanda ada 25 kotak kecil. Namun kita fokus pada satu kotak kecilnya di mana setiap satu kotak kecil ada 0,04 detik lebarnya. Oke, sedangkan tingginya adalah 0,1 milivolt. Ya.
Oke, sehingga nanti ketika kita punya gambaran EKG lengkap, kita akan bisa baca. Oke, berikut adalah gambaran EKG secara normal adalah ada beberapa gelombang-gelombangnya, yaitu gelombang P, Q, R, S, T, ya, dan T. Nah, gelombang P yang pertama adalah gelombang P. Gelombang P ini adalah gelombang yang dihasilkan pertama kali jantung melakukan pembukaan dan penutupan, yaitu yang tadi sudah kita pelajari, yaitu ruangan jantung. Yang pertama yaitu atrium. Atrium ketika melakukan pekerjaannya, ya tadi membuka dan menutup, ini adalah dihasilkan oleh gelombang P. Ketika gelombang P bekerja, atrium bekerja, maka gelombang P akan terlihat, akan muncul. Begitu juga diikuti dengan Q, R, S. Menandakan adalah menandakan bahwa bekerjanya ruangan ventricle. Oke, saya ulangi. Gelombang P ini adalah bekerjanya atrium, sedangkan ventricle adalah IRS. Oke, jadi atrium, ventricle, maka atrium dan ventricle menandakan bekerja sama, membuka dan menutup, bekerja sama gitu ya. Jadi atrium dan ventricle. Kemudian ada ST, ini menandakan fase istirahat pada gelombang ventricle, ya. Ini isoelektrik yang sering kita sebut dengan isoelektrik. Ya. Kemudian juga ada gelombang T, ini menandakan fase istirahat pada ventricle yang akan bekerja berikutnya, ya. Oke. Nah, perlu diingat bahwa kecepatan kertas ya pada kotak kecil itu sekitar 150 kotak kecil sama dengan 6 detik sebenarnya ya. Tapi ini hanya informasi saja bahwa dalam satu kotak besar itu sebenarnya ada 5 kotak kecil secara horizontal ya. Horizontal itu lebar atau detik. Nah, setiap satu kotak kecilnya itu 0,04 detik. Jadi kalau misalnya kita nanti menghitung ada berapa kotak kecil dalam sekian kotak besar. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa prinsipnya 150 kotak kecil itu sama dengan 6 detik. Nah, ini biasanya untuk menghitung nanti bagi gambaran EKG-nya yang irregular atau tidak normal ya. Oke, nah untuk yang interpretasi kita harus bisa membaca interpretasi EKG satu strip di mana kita bisa menentukan irama, heart rate, gelombang P sampai menentukan kesimpulannya pasien ini sinus rhythm atau tidak. Oke, kita coba satu-satu ya, mulai dari menentukan irama sampai nanti kita menentukan kesimpulan atau pesan. Oke, yang pertama adalah kita tentukan irama. Nah, irama ini adalah menentukan reguler atau irreguler, teratur atau tidak teratur. Ya, jadi untuk gambaran EKG di sini kita lihat di sini ada huruf R, ini P, ini Q, ini R, ini S. Ini P, ini Q, ini R, S terus begitu seterusnya. Kita melihat tinggi dari R ke R aksen atau R berikutnya sama tinggi atau lebarnya sama atau tidak. Jika sama tinggi dan sama lebar, kemungkinan dia adalah reguler atau teratur. Kalau kita lihat yang di bawah ini, ada yang mungkin tinggi sekali, ada yang lebar sekali, ada yang tidak lebar ya. Ini dikatakan irregular atau tidak teratur. Jadi kita lihat atau bisa saja ada metode lama, kita taruh kertas di sini, dari sini ke sini jaraknya sama atau tidak, tingginya sama atau tidak. Itu metode lamanya ya. Tapi untuk selebihnya Anda bisa gunakan metode seperti tadi ya kita melihat dengan kasat mata saja sudah terlihat apakah reguler atau irreguler. Karena nanti untuk menentukan menghitung frekuensi atau heart rate dari si gambaran yang nanti kita temukan. Oke. Nah, ini ya menentukan irama dari R ke R aksen. Jadi dari sini ke sini, oh ini sama tinggi, begitu ya. Jadi cukup melihat dari R ke R aksen saja. Oke, yang berikutnya adalah kita melihat atau menghitung heart rate. Ya. Nah, untuk menghitung heart rate ini ada rumusnya. Tadi kita sepakati bahwa satu ini adalah satu kotak besar. Ya, dalam satu ini adalah satu kotak besar. Nah, setiap kotak besar ini ada rumusnya. Dan begitu juga dengan yang kotak kecil. Nah, untuk menentukan heart rate atau frekuensi jantung, itu kita bisa ada 3 rumus ya. Untuk yang teratur, ya, untuk iramanya yang teratur atau reguler, kita menggunakan
300 dibagi jumlah kotak besar dari R ke R. Ya, jadi 300 dibagi jumlah kotak besar dari R ke R. Kita hitung di sini dari R ke R. Jadi kotak besarnya ya, misalnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya ya. Jadi 300 dibagi 6. Nah, 300 dibagi 6 misalnya 50 kali per menit. Nah, misalnya. Jadi itulah heart rate-nya atau frekuensi jantungnya. Sedangkan yang menggunakan jumlah kotak kecil, kita lihat ada berapa kotak kecil di dalam dari R ke R. Ya, tadi kalau misalnya kita pakai rumus yang pertama tadi, nah, kita yang tadi di sini, nah, ini ya. Nah, ada berapa nih jumlah kotak besarnya? Tadi misalnya 6, ada 30 kotak kecil. Nah, ya, berarti kemungkinan nih si apa namanya heart rate-nya 1.500 dibagi 30. 1.500 dibagi 30 berapa? Nah, itulah heart rate-nya ya. Jadi biasanya kalau yang iramanya teratur. Sedangkan kalau yang tidak teratur, heart rate-nya jumlah kompleks QRS dalam 6 detik. Jadi kita buat rekaman selama 6 detik, kita stop, kemudian kita hitung QRS. Ini kan QRS. QRS ya, QRS. Setiap QRS kita hitung, kita hitung ya, ini sudah 6 detik lah anggap, kemudian kita kali 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali 10, 70 kali per menit. Kenapa ini tidak teratur? Karena di sini ada yang panjangnya tidak sama, ada yang lebar, ada yang tidak terlalu lebar ya, sehingga kita menggunakan heart rate yang ini. Tapi biasanya di kotak kertas EKG biasanya juga sudah ada yang terlampir gitu ya. Jadi nanti bisa saja sama, bisa saja kita menghitung secara manual. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang teratur kita gunakan 300 dibagi jumlah kotak besar atau 1.500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Sedangkan kalau yang iramanya tidak teratur, heart rate-nya adalah jumlah kompleks QRS, tadi ya ini QRS, itu dalam 6 detik dikali 10. Oke, nanti kita coba ketika nanti kita praktik. Oke, yang berikutnya adalah kita menentukan gelombang P ya. Nah, ini yang pertama tadi sudah menentukan irama, sudah menentukan heart rate, sekarang adalah gelombang. Ini gelombang yang pertama yaitu gelombang P. Nah, gelombang P ini karena tadi berasal dari atrium, bekerjanya atrium, maka kita bisa melihat kelainan di atrium. Jadi ketika pasien misalnya mengalami masalah pada atrium, misalnya tidak membuka, menutup, atau tidak sempurna atau kebocoran, ini kita bisa lihat di sini. Nah, karena prinsipnya tadi kita sudah tahu, satu kotak kecil itu 0,04 detik lebarnya, maka kita tidak perlu menghafal normalnya berapa detik si gelombang P. Cukup kita ingat bahwa gelombang P itu tidak lebih dari 3 kotak kecil. Ya, dari awal P sampai akhir P. Tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Oke, itu yang perlu diingat. Yang berikutnya adalah interval PR. Nah, interval PR ini adalah kita melihat adalah sistem konduksinya. Apakah ada masalah pada sistem konduksinya? Kita lihat dari awal P sampai awal Q. Nah, di sini tidak boleh lebih dari 5 kotak kecil. Ya, nah, di interval PR tidak boleh lebih dari 5 kotak kecil. Oke, jadi kalau berarti berapa detik ya kalau tidak lebih dari 5 kotak kecil? 0,04 dikali 5. Berarti 0,2 detik. Jadi dia tidak boleh lebih dari 0,2 detik gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah gelombang Q, di mana untuk melihat adanya masalah pada kematian pada otot jantung ya atau nekrosis miokard. Kita sering sebutnya adalah Q patologis karena lebarnya dari Q ini dia harus atau tidak lebih dari 1 kotak kecil, yaitu 0,04. Dia cukup 1 kotak kecil saja ya. Dan tingginya Q itu ya harus sepertiga dari tinggi R ya. Jadi tidak boleh lebih dari itu ya. Oke. Nah, ini gelombang Q ini biasanya dilihat untuk menentukan pasiennya MCI atau tidak. Nanti kalau Anda melihat pasien dengan MCI, kita lihat gelombang Q-nya tidak lebih dari 1 kotak kecil. Oke. Yang berikutnya adalah menentukan QRS kompleks. Yang tadi kita ketahui kalau P adalah atrium,
yang berasal dari atrium. Kalau QRS adalah yang berasal dari ventricle. Sehingga ventricle ini dia tidak boleh juga lebih dari 3 kotak kecil. Ya. Nah, ini awal Q sampai akhir S. Jadi dia normalnya tidak lebih dari 3 kotak kecil. Sama ya seperti gelombang P tadi. Yang berikutnya adalah segmen ST yang kita sudah pelajari kemarin bahwa ST ini normalnya isoelektrik. Normalnya gini, strip. Strip ya, normalnya baseline. Ada di garis. Tapi kalau pasiennya MCI atau myocard infarct atau akut coronary syndrome, itu dia akan ke atas yang disebut dengan elevasi. Ya, dengan elevasi. Sedangkan kalau dia mengalami angina pectoris, maka dia disebut ST depresi. Nah, ini ya ST depresi. Oke. Ya, ini ya gambarannya kurang lebih nanti bisa lihat di V1 sampai V6, gambarannya ST elevasi seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah gelombang T, ini biasanya untuk melihat adanya iskemi atau kelainan elektrolit ya. Nah, ini biasanya dia kita lihat adalah tingginya. Ya, bukan lebar tetapi biasanya adalah tingginya. Nah, tingginya ini sebenarnya dia tidak lebih dari 1 kotak kecil ya. Nah, ini tingginya untuk apakah semakin tinggi kemungkinan pasiennya semakin ada kelainan elektrolit atau adanya iskemi atau kematian ya. Oke. Nah, kesan berikutnya adalah kita bisa simpulkan ini iramanya berasal dari mana, gitu ya. Kalau iramanya tadi reguler atau irreguler sudah oke. Tapi kita balik lagi nih, dia iramanya apa? Dikatakan iramanya sinus jika gelombang P diikuti QRS dan berasal dari SA node. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan sinus adalah berasal dari SA node, yaitu gelombang P diikuti QRS. Dan frekuensi nadinya 60 sampai 100 kali per menit disebut sinus ritme ya atau irama sinus. Kalau sinus takikardi sama berasal dari gelombang P dan QRS. Tapi dia frekuensi nadinya lebih dari 100 kali per menit. Sinus bradikardi juga sama, diikuti gelombang P diikuti QRS, namun frekuensi nadinya kurang dari 60 kali per menit. Nanti kita coba lihat contohnya ya. Sedangkan yang AV node ini ada junction. Nah, nanti akan kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, frekuensi nadinya ini 40 sampai 60. Sedangkan yang berasal dari serabut Purkinje ini seperti yang kemarin saya katakan bahwa si pasien ini seperti lilin, udah tinggal ditiup. Nah, karena berasal dari serabut Purkinje, dia sudah idioventricular ritme. Si ventricle doang nih yang kerja gambarannya hanya tinggal si ventricle, frekuensi nadinya pun hanya 20 sampai 40 kali per menit ya. Oke, nah maka yang perlu diingat fokus kita untuk menguasai adalah irama sinus. Karena irama sinus itu berasal dari SA node. Dikatakan tadi irama sinus jika gelombang P-nya normal atau setiap gelombang P diikuti QRS. Ya, dan interval PR-nya tidak lebih dari 5 kotak kecil. Sedangkan gelombang QRS-nya pun sama ya, jadi dia tidak lebih dari 3 kotak kecil ya. Ini yang perlu kita kuasai ketika kita membuat interpretasi. Oke. Nah, ini sebenarnya ada cara baca yang lebih sederhana ya, yaitu rumus 353 strip 5. Apa itu 353 strip 5? Gelombang P, interval PR, kompleks QRS, segmen ST, dan gelombang T. Yang pertama adalah gelombang P, yaitu tidak lebih dari 3 kotak kecil. Nah, kalau kita sudah tahu prinsipnya 0,04, lebarnya tadi 0,04, itu adalah 1 kotak kecil, maka kalau dia tidak lebih dari 3 kotak kecil, 0,04 dikali 3. Berarti berapa? 0,12 detik. Nah, jadi prinsipnya kalau kita sudah ketahui 0,04 maka nanti kita akan paham ya.
Kemudian 5. 5 itu apa? 5 itu adalah interval PR. Lebarnya tidak lebih dari 5 kotak kecil. Kemudian untuk kompleks QRS lebarnya tidak lebih dari 3 kotak kecil. Sedangkan segmen ST adalah strip atau isoelektrik. Yang tadi saya lihat gambarnya, kalau dia infak miokard, ST elevasi ke atas. Kalau dia apa namanya angina pectoris dia ke bawah, ST depresi. Ya. Nah, untuk yang 5, nah gelombang T yaitu tidak lebih dari 5 kotak kecil. 353 strip 5, gelombang P, interval PR, QRS kompleks, segmen ST dan gelombang T. Ya, oke. Nah, ini yang tadi gambaran pada sinus ritem ya. Nah, ini pada sinus ritem. Sinus ritem tadi dikatakan sinus, intinya dikatakan sinus jika gelombang P diikuti QRS ya. Jadi ada PQRS. PQRS ini juga sama PQRS. Ini juga sama PQRS, tapi yang membedakan adalah frekuensi nadinya. Dikatakan sinus rhythm artinya dia 60 sampai 100 kali per menit. Coba kita hitung ya. Ada berapa kotak besar? 1, 2, 3, 4, 5. 300 dibagi 5 berarti 60 kali per menit. Nah, berarti pada pasien ini frekuensi nadinya 60 kali per menit. Berarti benar ya, sinus rhythm nih. Sedangkan sinus bradikardi kita coba hitung frekuensi apa namanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 300 dibagi 8. Nah, ini kemungkinan kita sudah melihat aja nih sudah lebih dari 3 kotak kecil nih. Nah, kemungkinan pasiennya akan melebar sekali dan hasilnya pasti di bawah 60 kali per menit. Kalau pasiennya di bawah 60 kali per menit berarti disebut bradikardi. Yang takikardi ada berapa kotak? 1, 2, 3. Ada 1, 2. Kalau misalnya lebih dia lebih sempit nih sudah terlihat. Berarti misalnya 300 dibagi 3, 100 kali per menit. Pada intinya seperti yang kemarin saya katakan bahwa dikatakan bradikardi jika di bawah 60 kali per menit. Sedangkan takikardi adalah lebih dari 100 kali per menit ya. Nah, normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Jadi, ini masih sinus, ini sinus, ini sinus sama-sama diikuti gelombang P dan QRS ya. Oke. Nah, ini yang sinus aritmia. Jadi iramanya seperti ini ya, ini sinus ada gelombang P, QRS, tapi dia iramanya tidak teratur nih, ada yang panjang, ada yang pendek, ada gangguan irama ya. Kemudian kalau sinus ares, nah ini dia ada terus tiba-tiba flat, terus hidup lagi gitu ya. Nah kalau seperti ini ada teratur, kemudian ada blok, sehingga gambarannya begini ya, jadi sinus blok. Oke. Nah, kalau yang ini adalah yang disebut dengan right bundle branch block atau masalah pada pembuluh darahnya nih ada blok pada di area sebelah kanan ya. Kemungkinan pasiennya mengalami gagal jantung kanan. Ini gambaran EKG-nya ada di lead 1 dan V1 biasanya terlihat apa namanya ada namanya RSR. Jadi ada huruf R, kemudian ada huruf S, ini ke R aksen, nah ini biasanya lebih terlihat pada V1, gambarannya seperti ini. Kalau lead pada V1, kalau lead 1 biasanya gelombang S-nya yang biasanya terlihat seperti ini. Oke ya, jadi kalau pada right bundle branch block atau RBBB, nah ya, nah ini biasanya terlihat seperti ini, gambarannya di gelombang S-nya yang sangat nyata ya. Sedangkan yang di left bundle branch block atau LBBB, jadi ada blok pada di pembuluh darah sebelah kiri. Ini dilihatnya di lead 1, V5 dan V6. Biasanya kita lihat ada gambaran ST depresi. Nah, ST depresi ini biasanya tampak nih sangat jelas pada gambaran pasien yang mengalami left bundle branch block. Nah, nanti untuk pemeriksaan berikutnya akan bisa dilihat bloknya itu ada di mana. Karena kalau di EKG tidak bisa terlihat dengan nyata ada di mananya lebih jelas ya. Karena dia hanya melihat ternyata ada blok nih di percabangan sebelah kiri gitu ya. Kita bisa lihatnya di lead 1, AVL, V5 dan V6.
Nah, sedangkan yang untuk ini ada masalah di pembesaran jantung di sebelah kanan nih, bagian ventrikel sebelah kanan. Ini kan ventrikel nih. Ini ada pembesaran nih di sini. Nah, ini kemungkinan kita bisa lihat ya gelombang T-nya di V1, ini bisa terlihat sekali ya. Nah, ini T-nya inverted. Nah, T-nya terbalik ya, jadi T inverted. Nah, ini posisinya seperti ini. Harusnya kan T-nya ke atas ya. Nah, ini T-nya kebalik. Nah, ini biasanya kita bisa lihat juga di lead 1, tetapi tidak terlalu signifikan biasanya ya, kita lihatnya bisa di V1. Oke, untuk di yang left ventricle hypertrophy atau pembesaran ventricle di sebelah kiri, ini biasanya tinggi-tinggi nih, terlihat sekali ya. Biasanya pada V1, V5 ya, itu bisa terlihat huruf S sama R-nya, gelombang S sama gelombang R-nya ya. Nah, ini biasanya juga T-nya mengalami T inverted juga nih ya, biasanya T-nya ke bawah. Oke. Oke. Nah, berikutnya adalah tadi kan kita sudah memasang ya di awal, memasang pada daerah dada dan juga pada daerah kaki atau tangan. Nah, yang kita pasang itu V1, V2, 3, 4, 5, 6 ini adalah di dada. Sedangkan yang di kaki ada lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, sama AVF nih. Nah, sehingga kita bisa lihat berikutnya adalah kenapa pasangnya ada di sana, karena ini adalah namanya segitiga Enthoven. Ya, yang bipolarnya di mana lead 1 adalah tangan kanan dengan tangan kiri. Ya, tangan kanan dengan tangan kiri. Sedangkan lead 2 tangan kiri dengan tangan kanan, tangan kanan dengan kaki kiri. Itu lead 2. Lead 3 tangan kiri dengan kaki kiri. Sehingga yang di bagian kanan ini tidak, yang kaki kanan ini diberi warna hitam kan ya, tadi untuk warna itu adalah sebagai ground ya, jadi tidak terhitung untuk segitiga Enthoven. Nah, untuk AVR itu adalah di tangan kanan, AVL tangan kiri, AVF itu di kaki kiri. Oke. Nah, ini adalah kalau mahasiswa melihat nanti sometimes ada gambar ini adalah pasien-pasien yang boleh dilakukan shockable atau defibrillation atau dikejut listrik ya, karena pasien ini mengalami namanya ventricle tachycardia. Kenapa ventricle tachycardia? Di sini hanya ada ventricle, yaitu QRS, 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 bukan gambaran sinus, tidak ada gelombang P, hanya gelombang QRS. Ya, kemudian atau ini juga sama ventricle, ada yang takikardi dekat-dekat, ada yang fibrilasi, dia bergetar. Ini boleh dilakukan shockable ya. Sedangkan yang ini unshockable, jadi asistol, sudah asistol ya, irama EKG-nya tidak teraba, nah ini atau pulseless ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan defibrillation. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi EKG. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang praktik pemasangan EKG dan interpretasinya. Jadi ini mohon disimak dan dipelajari dengan baik sampai nanti bertemu lagi di praktikal EKG-nya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.